Bapak-bapak dan ibu-ibu, perlu kita ketahui, status sebagai sedekah paling baik, paling besar pahalanya, ini bisa hilang. Bisa tidak bernilai kalau kita melakukan perusak sedekah. Walaupun asalnya sedekah di bulan Ramadan adalah sedekah yang paling besar pahalanya, paling tinggi pahalanya, tapi kalau kita melakukan perusak sedekah, hilanglah keutamaan tersebut. Lantas pertanyaannya, apa saja perusak sedekah? Di antaranya perusak sedekah, pertama, riya, yaitu beramal karena ingin dilihat, dipuji, disanjung. Disebutkan dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Qala Allah Taala, Allah berfirman." Artinya ini hadis qudsi. Ya. Allah berfirman, "Ana agna syurakai 'anis syirik, man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkah." Aku adalah Tuhan yang paling tidak membutuhkan sekutu. Allah adalah Tuhan yang paling tidak butuh sekutu, ya. Lalu kata Allah setelah menyebutkan demikian, siapa yang melakukan suatu amalan yang di dalamnya ia menyekutukanku dengan selainku, maka akan aku tinggalkan ia dengan amal syiriknya tersebut. Nah, apa maksud hadis ini? Kata Imam An-Nawawi, sebagaimana disebutkan dalam kitab Al-Minhaj, Syarah Sahih Muslim bin Al-Hajjaj, kata beliau, wal murad anna amalal murai batilun la thawaba fi wa ya'thamu bih. Maksud hadis ini, amalan orang yang riya, beramal karena ingin dilihat, disanjung, dipuji, amalan orang yang berbuat riya sia-sia, tidak berpahala, bahkan dapat dosa. Maka perhatikanlah Bapak-bapak, ketika kita sedekah di bulan Ramadan, luruskan niat kita. Jangan sampai niat kita riya karena ingin dipuji. Siapapun yang melakukan amalan sedekah karena riya ingin dipuji, maka amalannya sia-sia, tidak berpahala. Dan begitu juga siapa yang beramal karena ingin mendapatkan jabatan dunia. Dia sedekah supaya dapat kedudukan di tengah masyarakat. Ini pun sia-sia, tidak berpahala. Ini perusak sedekah yang pertama. Yang kedua, mengungkit-ungkit pemberian, mengungkit-ungkit sedekah. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 264, Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Hai orang-orang beriman, jangan kalian batalkan sedekah kalian dengan cara menyebut-nyebutnya dan menyakiti hati penerima. Menyebut-nyebutnya seperti gini, ingat, saya kan dulu pernah nyekolahkan kamu kan? Ingat, dulu saya pernah membiayai kamu kan? Ingat, dulu kamu terlantar lalu saya beri makan, saya beri jajan. Ini namanya mengungkit-ungkit pemberian. Kalau sudah terlanjur ucapan ini, semua pahala hilang. Rugi tidak? Rugi, ya. Jadi orang yang mengungkit-ungkit pemberian, maka pahala sedekahnya akan hilang. Setinggi apapun sedekahnya. Walaupun sedekahnya setinggi gunung, hilang, tidak berbekas. Bukan cuma itu saja, bukan cuma hilang pahalanya, orang ini juga akan terseret ke neraka, tidak masuk surga. Maka yang disebutkan dalam Sunan An-Nasai dari Ibnu Umar, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wa thalathatun la yadkhulunal jannah. Ada 3 orang yang tidak masuk surga. Ada 3 orang yang tidak masuk surga, kata Nabi. Siapa itu? Pertama, al-aqu liwalidayhi. Pertama, anak yang durhaka kepada kedua orang tua. Hati-hatilah anak durhaka, kamu terancam neraka. Hati-hati ya, anak yang durhaka tidak akan masuk surga. Ini termasuk orang yang tidak masuk surga. Pertama, anak yang durhaka kepada orang tua. Lalu kedua, wal mudminu 'alal khamr. Orang yang pecandu minuman keras. Orang yang sudah minuman keras ini sudah jadi hobi dia, meminum minuman keras sudah jadi hobi dia. Ini juga tidak akan masuk surga. Lalu yang ketiga, wal mannanu bima a'ta. Orang yang menyebut-nyebut pemberian. Ini juga tidak akan masuk surga. Ingat ya, dulu saya lah yang punya jasa membangun ini. Aja nyebut-nyebut. Hilanglah pahala yang sudah diberikan, Bapak ya.
sedekah yang sudah diberikan hilang gara-gara menyebut-nyebut pemberian. Nah, ini yang kedua. Lalu perusak sedekah berikutnya, yang ketiga, pertama ria, kedua mengungkit-ungkit pemberian, yang ketiga bersedekah dari harta yang haram. Ini juga akan melenyapkan pahala sedekah kita. Disebutkan dalam kitab Marosil, Imam Abu Daud punya kitab Marosil. Beliau meriwayatkan dari Qasim bin Al-Mukhaymirah, Al-Qasim bin Mukhaymirah, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man iktasaba malan min ithmin, fawasala bihi rahimah, au tasaddaqa bihi, au anfaqahu fi sabilillah, jama'a dzalika jam'an, faqudhifa bihi fi jahannam." Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang mendapatkan harta dengan cara dosa artinya dia mendapatkan harta dengan cara yang haram, pekerjaan yang haram. Siapa yang mengumpulkan harta dengan cara dosa, lalu dengan itu dia menyambung silaturahim, dia sedekahkan, dia infakkan di jalan Allah. Silaturahim, sedekah, infak jalan Allah. Bagus tidak? Bagus kan? Siapa yang mendapatkan harta dengan cara dosa, lalu dia gunakan untuk silaturahim, sedekah, lalu infak di jalan Allah, dia melakukan semua itu, maka dengan sebab itu ia dicampakkan ke jahanam. Maka tengoklah Bapak-bapak, sebelum sedekah, tengok harta kita ini dapatkan dari cara yang halal atau haram. Kalau yang haram, jangan disedekahkan. Tinggalkan itu. Karena kalau kita sedekah, walaupun yang kita sedekahkan satu gunung sekalipun, satu gunung emas, nggak akan diterima oleh Allah. Maka kalau kita ingin sedekah kita diterima oleh Allah dan berpahala besar di Ramadan ini, pertama perhatikan, hendaknya harta kita yang ingin disedekahkan halal. Kedua, niat kita harus ikhlas. Lalu ketiga, jangan mengungkit pemberian. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.